Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Rahayu dari kelas D FKIP PGSD Universitas Jember. Dalam pertemuan kali ini kita akan melakukan percobaan tentang fotosintesis. Tujuan kita adalah untuk mengetahui bahwa fotosintesis itu membutuhkan cahaya serta klorofil atau zat hijau daun. Dan untuk mengetahui bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen serta karbohidrat, dan mengetahui faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap fotosintesis. Alat dan bahan percobaan pertama, di sini ada plastik mika, di sini ada termometer, isolasi bening, penggaris, gunting, benang, alat penghitung, botol serta air, soda kue, sendok teh, gelas ukur, serta tanaman air hidrilla. Pertama-tama kita potong tanaman hidrilla sepanjang 10 cm. Lalu kita ikat 5 bagian yang berukur yang udah dipotong 10 cm menjadi satu. Lalu ikat menggunakan benang. Di ujungnya ya, ikatnya di ujungnya. Masukkan hidrilla terlebih dahulu ke dalam botol. Lalu masukkan air ke dalam botol sampai tidak ada gelembung yang masuk. Kita hitung suhu air menggunakan termometer. Lalu tulis pada tabel laporan kemudian diamkan selama 3 menit dalam ruangan tanpa terkena cahaya matahari langsung, dan hitung gelembung yang terdapat pada tanaman hidrilla atau dalam botol selama kurang lebih 3 menit menggunakan alat penghitung. Setelah kurang lebih 3 menit dengan suhu 28 derajat dan 40 gelembung yang sudah dihitung pada percobaan pertama, hidrilla yang diletakkan di tempat
yang tidak terkena sinar cahaya matahari langsung. Melakukan percobaan dengan soda kue sebanyak 1 sendok teh. Satu sendok teh kita masukkan ke dalam bak wadah. Kemudian kita isi botol berisi tanaman hidrilla sampai penuh. Lalu tutup sehingga tidak ada gelembung yang masuk. Kita diamkan di tempat yang terkena sinar cahaya matahari langsung selama kurang lebih 3 menit. Setelah itu ukur suhu serta catat berapa gelembung yang dihasilkan oleh tanaman hidrilla. Tanaman hidrilla yang telah diberi soda kue didiamkan selama kurang lebih 3 menit terkena cahaya sinar matahari langsung. Kita ukur suhu terlebih dahulu menggunakan termometer. Tanaman hidrilla yang diberi soda kue dengan suhu 30 derajat dan 120 gelembung. Selanjutnya kita menggunakan mika merah dan melapisinya di luar botol. Kurang lebih kita diamkan di tempat yang terkena sinar cahaya matahari langsung selama kurang lebih 3 menit. Setelah 3 menit kita ukur suhu menggunakan termometer ke dalam air. Lalu tanaman hidrilla yang dilapisi dengan menggunakan mika warna biru dijemur selama kurang lebih 3 menit. Lalu kita hitung suhu air tanaman hidrilla yang dilapisi menggunakan mika warna biru dengan suhu 30 derajat menghasilkan 110 gelembung. Botol yang dilapisi mika warna hijau selama 3 menit dengan sinar matahari langsung. Kita hitung suhunya terlebih dahulu menggunakan termometer. Plastik hijau yang sudah dijemur selama kurang lebih 3 menit dalam terkena cahaya sinar matahari langsung, suhunya 30 derajat dan banyak gelembung 83. Kemudian hidrilla yang dilapisi plastik mika berwarna ungu selama kurang lebih 3 menit terkena sinar matahari secara langsung. Kita hitung suhu menggunakan termometer. Botol yang berisi hidrilla dilapisi
plastik mika berwarna ungu kurang lebih 3 menit dengan suhu 30 derajat dan 95 gelembung. Kemudian botol hidrilla dengan plastik mika berwarna kuning selama kurang lebih 3 menit di bawah sinar matahari langsung. Kita cek suhunya terlebih dahulu. Tanaman hidrilla yang dilapisi dengan plastik mika berwarna kuning selama kurang lebih 3 menit, suhu 30 derajat, menghasilkan 105 gelembung. Pada percobaan kedua, di sini kita ada air, gelas ukur, panci, piring, gelas, alkohol 70%, lugol, aluminium foil, serta daun yang sudah diberi aluminium foil di tengahnya selama kurang lebih 7 hari atau 1 minggu. Pertama-tama kita ukur terlebih dahulu air sebanyak 250 ml. Lalu kita masukkan ke dalam panci serta kita lepaskan aluminium foil yang direkatkan dengan isolasi dinding dari daun. Di sini saya menggunakan daun singkong karena daunnya tipis. Di sini perbedaannya terlihat. Yang ditempeli aluminium foil selama 1 minggu terlihat berwarna lebih muda daripada yang tidak ditempeli dengan aluminium foil yang warnanya terlihat lebih tua. Langkah selanjutnya kita masukkan daun ke dalam panci yang telah diisi air. Kemudian rebus selama kurang lebih 5 menit. Ini agar sel-sel daun mati dan daun layu. Kita masukkan alkohol 70% sebanyak 50 ml. Kita ukur terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan daun yang sudah direbus tadi ke dalam alkohol sebanyak 50 ml. Kita rebus selama 5 menit. Setelah direbus selama kurang lebih 5 menit, kemudian kita tiriskan. Kemudian kita tetesi menggunakan lugol. Sekian percobaan dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan,
Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.